Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi tentang mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mengambil tema tentang Pancasila sebagai ideologi, ya. Pada bab ini mungkin Anda akan diajak menelusuri, ya, berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakatnya, berbangsa, dan bernegara. Tentunya Anda mengetahui bahwa sistem keyakinan itu terbentuk melalui beberapa proses atau melewati proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, misalnya kebudayaan, agama, pemikiran para tokoh, ya. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya komponen budaya yang meliputi sistem religi, misalnya upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem uh, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, ya, sebagaimana diungkapkan beberapa tokoh bahwa hal itu mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi satu negara, ya. Jadi karakter-karakter dari satu negara atau adat istiadat, kebiasaan yang dimiliki oleh satu negara itu akan membentuk satu ideologi bangsa itu yang bersumber pada yang saya sebutkan tadi, ya. Perlu diketahui bahwa ketika ideologi bertitik tolak dari komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi yakni warga negara lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab dan tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat pada ideologi yang diperkenalkan dan diajukan pada mereka. Kemudian juga beberapa ideologi yang bersumber pada satu agama, misalnya negara teokrasi, ya, sistem pemerintahan negara berlandaskan nilai agama tertentu, peraturan hukumnya dan doktrin hukumnya itu tentunya akan mengacu pada agama tertentu itu juga, ya. Pada zaman dulu banyak negara yang bersifat teokrasi, artinya ideologi tunggalnya adalah agama yang dianut oleh mayoritas dari warga negaranya. Misalnya kerajaan-kerajaan di Cina, bahkan di Indonesia pada kerajaan, ya, pada zaman kerajaan itu ideologi itu disetir atau didrive oleh raja-raja mereka, ya. Kemudian yang perlu kita bahas lagi pengertiannya ideologi itu apa? Pengertian ideologi. Pengertian ideologi secara etimologi, ya, secara etimologi ideologi artinya ilmu atau ide-ide yang atau sign of idea atau ajaran yang tentang pengertian dasar. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga bisa diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau satu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Kenapa ideologi ini penting? Ya karena arus globalisasi sekarang ini sudah membawa namanya kebudayaan, ya. Kebudayaan dari luar itu sangat masif, kemudian juga bercampur dengan pola pikir yang ada di dalam negeri kita. Misalnya dari barat, kemudian dari Asia, ya, kemudian dari Timur Tengah itu
beberapa kebudayaan itu juga dianut oleh sebagian warga negara kita, sehingga ideologi yang melambangkan karakteristik dari warga negara kita yang bersumber pada nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat, agama, kepercayaan, kemudian juga perilaku keseharian dari warga negara Indonesia itu juga harus dipertahankan. Ini urgensinya seperti itu. Sehingga karakter dari bangsa Indonesia yang memiliki beberapa kebudayaan itu bisa dipertahankan dengan tentunya tidak mengesampingkan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh warga negaranya, itu ya. Kemudian mengapa, alasan apa, kenapa Pancasila itu diperlukan, ya. Yang pertama, warga negara itu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi setiap warga negara Anda perlu memahami kedudukan Pancasila itu sebagai ideologi negara atau ideologi Pancasila untuk menghadapi tantangan global, tantangan ideologi dunia dalam kebudayaan global. Dan bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, misalnya unsur ateisme, ya. Ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, individualisme dalam liberalisme itu tidak sesuai dengan prinsip nilai kegotong royongan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sehingga dampak dari kapitalisme muncul gaya hidup yang konsumtif, ya. Itu perlu adanya ideologi yang bisa mempertahankan dari beberapa ideologi kebudayaan yang datang dari luar, ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma umum. Tantangannya misalnya terorisme, narkoba, ya, karena ada gesekan-gesekan antar ideologi sehingga ada perlawanan di situ, sehingga ada pergeseran nilai yang menyebabkan adanya beberapa gejolak yang ada di masyarakat. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media bahwa terorisme dan narkoba itu merupakan ancaman keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi bangsa. Itu ya. Kemudian yang kedua, selain warga negara, penyelenggara negara juga wajib memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara itu merupakan kunci penting dalam sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara itu juga memahami, ya, dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno juga pernah, ya, Magnis Suseno itu menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan satu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila dijabarkan dalam berbagai aturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kemudian juga bagi penyelenggara negara, ya, aktualisasi 5 sila Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan tidak menjamin adanya diskriminasi dan dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama, pluralisme dan ekspresi keberagaman atau keagamaannya. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan menjadikan operasional
jaminan hak-hak asasi manusia karena merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas satu bangsa. Kemudian yang ketiga, aktualisasi sila yang ketiga menegaskan rasa cinta terhadap tanah air, rasa cinta terhadap bangsa negara. Tapi tidak dilakukan dengan menutupi, menolak yang dari luar, tetapi dalam hubungan timbal balik atas dasar kebersamaan, tekad menjalin kerjasama untuk mensejahterakan bersama dan dalam lingkungan bangsa Indonesia. Kemudian juga aktualisasi sila keempat misalnya berdemokrasi, kemudian pencapaian mufakat ya dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan komunikasi antar perangkat atau penyelenggara negara itu harus mengedepankan permusyawaratan dan berkomitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Kemudian yang kelima, aktualisasi yang kelima bagi penyelenggara negara, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas atau kelompok-kelompok yang lemah ya, harus dihapuskan itu ya. Tuh. Kemudian beberapa sumber historis dari Pancasila sebagai ideologi ya. Yang pertama ideologi pada masa pemerintahan Soekarno ya. Itu penegasannya dikumandangkan dalam beberapa pidato politik tahun 45 sampai 60 ya. Namun seiring perjalanan waktu 60 sampai 65 Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom ya, nasionalisme, agama dan komunis sebagai landasan politik bangsa Indonesia, dan itu banyak pertentangan juga dari kalangan-kalangan tertentu yang tidak setuju atas asas atau atas konsep dari nasakom itu sendiri. Kemudian pada zaman Soeharto ya, Pancasila sebagai asas tunggal dari berbagai organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan ya. Jadi waktu zamannya Pak Harto itu ada TAP MPR ya, tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam P4. Kalau Anda tahu sebelum reformasi itu ada namanya P4 ya, Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi itu adalah pemasarakatan nilai-nilai Pancasila, ada butir-butir Pancasila yang ada di situ ya, yang perlu dipahami dan disosialisasikan kepada semua orang yang di seluruh jenjang pendidikan itu, bahkan SMP, SMA, kemudian juga perguruan tinggi itu wajib mengikuti penataran, namanya penataran P4 ya. Tuh. Akibat dari cara-cara ini mungkin ada beberapa yang tidak setuju pada zaman itu, karena tafsir ideologi Pancasila itu tidak sama dengan penafsiran dari masyarakat yang lainnya, sehingga pada zaman Orde Baru itu dianggap monotafsir. Jadi berdasarkan tafsiran dari pemerintahan Orde Baru yang saat itu, yang berkuasa pada saat itu, sehingga ada perdebatan di MPR ya. Kemudian tafsiran Pancasila yang berupa butir-butir Pancasila atau TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 itu dihapuskan ya, untuk menghindari monotafsir ya. Kemudian pada zaman Pak Habibie juga, karena ada desakan P4 dibubarkan ya pada zaman Pak Habibie ya. Kemudian untuk sosialisasi nilai Pancasila itu dibentuk lembaga serupa yang mengkaji tentang pengawal Pancasila ya. Itu. Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid itu mungkin ada wacana penghapusan TAP MPR nomor berapa ya, 25 MPRS 66 tentang pelarangan PKI ya, yang penyebaran. Nah
Lebih dominan ada kebebasan. Jadi waktu itu memang zamannya Gus Dur itu mengedepankan pluralisme, kebebasan dalam berideologi ya. Sehingga pada saat itu ada wacana untuk mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 66 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme. Nah, kemudian juga Pancasila pada masa Megawati itu ada formalitasnya hilang ya, dengan disahkan Undang-Undang Sikdisnat nomor 20 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, baru pada waktu zaman SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlangsung 2 periode ya, pada saat itu juga pada masa akhir jabatan ya, walaupun pada awal jabatan itu SBY tidak terlalu mengedepankan Pancasila sebagai katakanlah tidak terlalu fokus ya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara ya. Tidak fokus berarti tidak melakukan, tapi karena fokusnya tiap pemerintahan itu beda-beda. Tapi karena ada desakan, beberapa desakan, akhirnya pada akhir jabatannya tahun 2012 ya, itu pendidikan tinggi mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib ya. Itu. Jadi itu sumber-sumber apa namanya beberapa sumber historis Pancasila sebagai sebagai ideologi negara. Kemudian sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi ya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat beragama masyarakat Indonesia yang terbentuk dari kepercayaan, keyakinan ya terhadap satu kekuatan gaib yang kalau dulu ya. Kemudian juga keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang ya. Itu sumber sosiologisnya Pancasila sebagai ideologi, sehingga masyarakat nanti ternyata Pancasila itu seperti ini. Akhirnya mereka tidak perlu mengubah perilaku, tapi memang Pancasila itu bersumber dari kehidupan yang mereka yakini akan kebenarannya. Kemudian juga di sila persatuan, bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air ya, mencintai produk dalam negeri, itu juga kemudian muncul dari warga negara yang mungkin akan lebih bangga berbangsa Indonesia ya, bahwa di sini tempat kita hidup, kemudian di sini kita tempat bermasyarakat dan mencapai cita-cita, sehingga timbul cinta tanah air, cinta bangsa ya, kemudian solidaritas, setia kawannya, kesetia kawanan dan seterusnya. Kemudian di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain ya, semangat bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Itu juga tercermin dari kehidupan warga negara yang ada di Indonesia. Kemudian juga sila keadilan sosial tercerminkan dari suka menolong ya, gaya hidup tidak menyolok atau berlebihan. Kemudian sumber politisnya ya, ini mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia ya. Unsur-unsur politik yang membentuk Pancasila adalah sebagai ideologi negara meliputi sebagai berikut, misalnya sila ketuhanan diwujudkan dalam bentuk toleransi antar umat beragama, kemudian sila kemanusiaan diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, kemudian sila persatuan Indonesia ya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kelompok atau golongan termasuk partai tentunya.
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat daripada voting ya. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan ya. Tuh. Nah, itu beberapa urgensi esensi Pancasila sebagai ideologi negara ya. Jadi urgensinya apa? Jadi ideologi negara itu sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus sesuai berdasarkan moral yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya kasus narkoba merebak di kalangan anak muda menunjukkan bahwa moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu perlu norma penuntun yang jelas baik dalam bentuk persuasif imbauan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu jelas hukuman setimpal misalnya. Kemudian ideologi sebagai penolakan nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila ya. Nah, akhir kata bahwa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sehingga ancaman yang berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi, ya, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, ya, itu bisa dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, keterbukaan ya, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi negara. Kita ketemu di pembahasan yang atau tema yang lain. Dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.